Baik, kami persilahkan pada Bapak dan Ibu apabila ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilahkan mengantungkan tangannya untuk nanti direspon oleh operator. Raise hand ya, silakan. Perlu Bapak Ibu maklumi, jadi 6 jam pelajaran itu mungkin nanti akan dilaksanakan pembelajarannya mulai pukul 7 sampai pukul 12 siang. Jadi anak-anak pukul 12 bisa pulang karena belum ada kantin di sekolahnya. Ya, jadi bisa pulang. Namun demikian, untuk waktu istirahat anak-anak dihimbau untuk membawa bekal dari rumah masing-masing. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau kalau memang tidak ada, mungkin nanti kami akan tutup. Silakan. Ada yang bertanya, kalau PTK-nya belum divaksin harus belajar dari, bagaimana anak-anak yang belum divaksin, apakah boleh masuk sekolah atau tidak? Bapak Ibu sekalian, ketentuan PTK yang belum divaksin harus melaksanakan tugasnya melalui daring. Ini adalah tertulis dalam SKB 4 Menteri. Nah, di situ tidak disebutkan bahwa untuk siswa yang belum divaksin tidak diperkenankan masuk sekolah. Jadi artinya untuk siswa masih bisa mengikuti pembelajaran tatap muka walaupun belum divaksin. Demikian. Baik, ada yang bertanya juga bagaimana untuk pembelajaran anak usia dini. Untuk anak usia dini disesuaikan dengan kebiasaan kesehariannya ketika saat normal. Karena untuk anak usia dini tidak sampai 6 jam pelajaran. Mungkin dari pukul 7 sampai pukul 10 paling lama. Itu barangkali yang bertanya tentang jam pelajaran pada anak usia dini. Baik, ada yang bertanya lagi, batasan waktu untuk setiap jam pelajarannya itu adalah disesuaikan dengan kebiasaannya. Misalkan SMP 1 jam pelajarannya 40 menit, yaitu jadi 40 menit per 1 jam pelajaran kali 6. Jadi kalau pukul 7 dimulai, mungkin dengan kegiatan penunjang lainnya sampai pukul 12. Contohnya misalkan pukul 7 sampai 7.15 ada kegiatan tadarus yang sudah biasa dan mudah-mudahan bisa melaksanakan semuanya. Pukul 7.15 sampai 7.55 itu jam ke-1, 7.55 sampai 8.35 jam kedua, 8.35 sampai 9.15 itu jam ketiga, 9.15 sampai 9.30 istirahat, kemudian jam 9.30 sampai pukul 10 menit adalah jam keempat, pukul 10 menit sampai pukul 10.50 jam kelima, pukul 10.50 sampai 11.20 istirahat, dan pukul 11.20 sampai pukul 12 jam ke-6. Itu contohnya pembagian waktu. Untuk setiap jam pelajarannya 40 menit. Mangga disesuaikan untuk SD berapa menit per jam pelajarannya, untuk SLB berapa menit per jam pelajarannya, silakan. Yang jelas dalam satu hari 6 jam pelajaran. Untuk pembelajaran olahraga tadi juga disampaikan, boleh di dalam ruangan, boleh di luar ruangan. Namun demikian, untuk pelaksanaannya tetap melaksanakan prokes yang ketat. Terima kasih. Pencapaian target itu adalah yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Jadi untuk Bapak dan Ibu tidak perlu risau ketercapaian 100% atau tidak. Yang pasti anak usia 6-11 tahun tidak mesti dipaksa untuk mau divaksin, sehingga tidak menyebabkan permasalahan baru. Itu barangkali. Jadi biarkan kami dari pemerintah termasuk TNI Polri yang berpikir tentang pencapaian target
Bapak dan Ibu memotivasi anak-anak agar mau divaksin. Tetapi kalau anak-anak dan orang tuanya tetap tidak mau divaksin, jangan dipaksa. Dikhawatirkan terjadi permasalahan baru karena pemaksaan. Terima kasih. Terima kasih. Ada bertanya lagi? Tolong sampaikan sekali lagi. Di tes COVID, divaksin atau dites COVID? Kalau pernyataan kesediaan anaknya divaksin itu tidak mesti dipaksa. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi tolong berikan informasi yang baik dan benar oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Untuk rekan-rekan madrasah, walaupun karena memang mata pelajaran lebih banyak, itu kita masih bisa mengacu ke kurikulum darurat. Jadi tetap kita mengacu ke kurikulum darurat, cuma dengan durasi waktu itu sesuai durasi waktu normal. Kurikulum darurat masih tetap berlaku, itu untuk rekan-rekan madrasah yang notabene mata pelajarannya lebih banyak. Ya. Untuk pelaksanaan upacara dipersilahkan, tetapi tetap dengan menjaga prokes yang ketat. Tentunya pakai masker, jaga jarak. Silahkan, mudah-mudahan tidak masalah, karena kami pun di Dinas Pendidikan setiap hari melaksanakan apel pagi. Mangga. Dalam ketentuannya memang tempat duduk itu harus berjarak dalam SKB 4 Menteri. Tapi kalau dilaksanakan 100% peserta didik masuk, Bapak dan Ibu sudah membayangkan dalam satu meja itu ada 2 anak. Apakah harus dijarang-jarangkan? Itu diatur oleh Bapak dan Ibu. Tentunya yang penting maskernya jangan lepas. Maskernya jangan lepas. Bapak Ibu guru selalu mengingatkan anak-anak kita. Sehingga mudah-mudahan kita sekalian ada dalam lindungan Allah, terhindar dari paparan COVID, dan kita semua sehat. Terima kasih. Waktu istirahat untuk tadi kami sudah contohkan. Jadi untuk jam pelajaran 1, 2, 3 kemudian diselingi dengan istirahat pertama, kemudian jam pelajaran 4, 5 yang ke-6-nya diselingi istirahat kedua, dan jam terakhir adalah jam ke-6. Jadi silahkan ada istirahat untuk anak-anak. Bapak Ibu sekalian, cukup ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyikapi secara seksama. Yang penting baca SKB 4 Menterinya ya. Sekali lagi, yang penting baca SKB 4 Menterinya. Kalau memang kurang dipahami bisa diskusi di luar rapat ini. Kita bisa berkomunikasi dan kita bisa datang secara tatap muka konsultasi ke kantor atau di mana. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita, memberikan kelancaran setiap urusan kita. Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati dan meridhoi kita sekalian. Amin ya Allah. Baik, Amin. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.